Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita awali kajian malam Rabu Pasolatan di Masjid Nur Huda 19 Glondong ini, terlebih dahulu dengan membaca syahadat, ikrar dan doa belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin. Ibu bapak jamaah kajian rutin malam Rabu Pasolatan di Masjid Nur Huda 19 Glondong rahimakumullah. Bersyukur kita panjatkan alhamdulillah kepada Allah atas limpahan nikmat yang dianugerahkan kepada kita semua. Sholawat dan salam semoga Allah tetap curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehat Bu? Bapak-bapak sehat juga ya? Ya alhamdulillah. Ini intermezzo sebentar ya Pak Yanto ya. Ternyata yang di Bali itu banjir. Ini saya dapat informasinya dari alumni MUHA yang hari Sabtu kemarin berkumpul di Joglo itu ya. Disampaikan bahwa mayoritas korban banjir di Bali itu adalah orang muslim, sekitar 80%. Namun sumbangan atau bantuan yang masuk ke sana itu masih sedikit, bahkan kurang. Hanya di awal saja ada bantuan, setelah itu berkurang, nyaris tidak ada. Maka kemarin alumni MUHA itu berinisiatif dengan yang lainnya, lembaga sosial lainnya akan mengumpulkan dana untuk keberlanjutan supaya korban banjir yang muslim terutama di Bali itu tetap survive ya, tetap bertahan hidup. Ada yang butuh anak bayi ya, pampers misalnya ya, ada yang baju dan lain-lain itu dibutuhkan. Ternyata di sana ada bantuan memang dari luar Bali, dari Jawa, dari mana-mana dikirimkan ke posko bantuan yang formal di sana, yang resmi, tapi setelah itu tidak sampai ke yang korban muslim. Nah, maka ini dari alumni MUHA kemarin berinisiatif dengan Musola Munzalan itu yang ada di perempatan Giwangan, siap dengan armadanya mengirimkan ke sana langsung ke objek korbannya ya, bukan lagi lewat posko yang resmi, karena sampai posko korban-korban yang muslim itu malah nggak kebagian.
Akhirnya yang muslim itu disasar oleh yang non muslim langsung ke sana dengan ada maksud tertentu. Di antaranya ini bahasanya Pak Nasir Tausikal yang ketua alumni kemarin yang berinisiasi ke sana itu di Ciprati. Tahu maksudnya ada yang jadi bantuannya tapi dengan syarat nanti kamu harus manut aku. Nah, itu akhirnya khawatir akidah tergadaikan. Nah, alhamdulillah di sini jenengan alhamdulillah tidak mengalami banjir untuk ibadah sholat khususnya dengan leluasa dengan nyaman bisa dilakukan. Makanya bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa saja mudah-mudahan korban yang di Bali segera diberikan pokoknya kembali ke hidup normal. Tidak lagi ada banjir, ada kehidupan yang di sana ibadah memuji Allah, mengagungkan Allah akan terus berlanjut. Begitu ya Pak Yanto, ini nanti konfirmasi ke orang-orang sana ya. Baik, tema malam hari ini itu sholat mayit. Loh kok sholat mayit? Enggak apa-apa. Tapi saya mengutip hadis-hadis, mungkin 4 atau 5 hadis dari hadis Sahih Bukhari Muslim. Bukan sekedar kaifiat atau tata cara sholat mayit yang akan kita bahas, karena dulu sudah pernah disampaikan mulai dari yang 4 takbir sampai salam itu ya. Tapi kita mengutip beberapa hadis lalu kita bahas. Barangkali ini untuk menguatkan dari apa yang Bapak Ibu sudah lakukan sebagai rujukan atau dasar hadisnya melakukan apa yang kita lakukan. Yang pertama, ini hadis riwayat Muslim. Kalau diurutkan nomornya 948. Ma min rajulin muslimin yamut fayaqumu ala janazatihi arba'una rajulan la yusyrikuna billahi syai'a illa syafa'ahumullahu fih. Tidaklah dari seorang muslim mati kemudian ada yang berdiri, maksudnya mendirikan sholat atas jenazah si orang yang muslim itu sebanyak 40 orang. Yang 40 orang itu la yusyrikuna billahi syai'a, tidak menyekutukan Allah, kecuali Allah akan memberikan syafaat kepada mereka. Ini hadis riwayat Muslim. Dimaknainya ada 2. Kalau ada orang meninggal, ini muslim, meskipun di sini sebutkannya rajulin muslimin, tetapi ini mencakup untuk semuanya. Yang perempuan muslim pun kemudian dia mati, lalu ada 40 orang menyolatkannya, maka Allah akan memberikan syafaat kepada mereka yang melakukan sholat jenazahnya, juga kepada si mayit tersebut. Itulah alasan mengapa kalau di sini itu dibuka. Misalnya kloter pertama siapa yang menyolatkan, memang sebaiknya nanti di hadis di bawah ini tuh ada dia lagi, tapi tidak saya kutip. Semakin banyak jamaah atau orang yang menyolatkannya, maka semakin besar peluang syafaat dari Allah untuk orang yang menyolatkan, maksudnya sholat jenazah juga jenazahnya. Kalau di dalam hadis ini 40 orang itu la yusyrik billah, dia tidak menyekutukan Allah. Jadi kalau ada seorang yang meninggal kemudian disolatkan oleh orang muslim atau muslimat sebanyak 40 yang mereka itu tidak menyekutukan Allah, maka Allah akan memberikan syafaat pertolongan kelak di akhirat kepada mereka. Terus sebaiknya itu kalau menyolatkan itu sekaligus di masjid, apa tiap datang ke rumah itu giliran 4 orang, 6 orang, itu sebaiknya yang mana yang baik itu? Ya. Dan
kalau saya lihat dulu yang saya merantau itu sekaligus di masjid gitu ya, udah 40 lebih. Jadi nggak penuh gitu loh. Ya. Pertanyaannya di masjid atau bukan di masjid atau di rumah, terus bagaimana teknisnya? Nah, ini nanti akan saya jelaskan. Jadi 40 orang itu sebisa mungkin bersamaan, bareng dalam satu waktu, dalam satu tempat. Sekiranya tidak bisa, maka bisa di-split, bisa dipartisi, maksudnya pertama 10 dulu, 10 menyesuaikan dengan tempat di mana mayit itu disolatkan. Nah, nanti ada setelah ini hadis mengenai sebaiknya mayit itu disolatkannya di masjid. Ya, nanti setelah ini. Jadi ini poinnya yang hadis yang pertama saya sampaikan, hadis riwayat Muslim ini ada baiknya kalau ada jenazah itu diumumkan. Ada nanti hadis di bawah ini harus diumumkan mengenai kematian. Terlebih nanti proses pemakamannya supaya orang-orang banyak hadir untuk menyolatkannya. Bukan sekedar takziah itu datang tapi nggak pernah menyolatkan. Jadi di sini misalnya upacaranya sembelihannya, yang lainnya cuma nongkrong-nongkrong di jalan, ngobrol sambil udud dan lain-lain, tapi nggak menyolatkan. Nah, yang sebaiknya adalah datang lalu menyolatkan. Syukur kalau sampai menunggu kemudian si mayit itu diangkat. Ketika diangkat itu mayit berjalan menuju tempat pemakaman, dia berdiri sampai si mayit itu diletakkan, baru boleh meninggal, baru boleh pulang atau tidak sampai selesai untuk bapak-bapak. Ini kan kita fokusnya ke pasolatan, jadi fokusnya ke sholatnya ya. Jadi fokusnya bagaimana? Intinya sebisa mungkin kalau ada mayit yang meninggal dia itu seorang muslim atau muslimah, disolati minimal ada 40 orang. Meskipun 2 orang pun boleh dalam hadis yang lain ya. Tapi kita ambil yang 40. Dan insya Allah kan kalau satu kampung 40 orang ada ya. Nah, jadi kalau bisa dibiarkan dulu diumumkan mengenai teknisnya bergiliran, mau sendiri atau mau bertiga orang silahkan. Memang utamanya adalah dibuat 3 soft. 3 soft itu 3 baris, meskipun hanya 2. Yang penting dibuat 3 baris. Kan 3 barisnya sholat mayit itu enggak 1, 2, 3. Tapi nempel pun, berdekatan pun tidak masalah, karena tidak ada ruku, tidak ada sujud ya. Kecuali siapa dulu ceritanya? Abu Nawas ya. Masih ingat nggak? Abu Nawas itu ini cerita, ini intermezzo. Ini nama juga cerita kisah dari 1001 malam ya. Abu Nawas itu suatu saat dia karena tampilannya seperti syekh ya, pakai jubah dan lain-lain, pokoknya dia seperti orang ulama. Lalu orang-orang kampung di sekitarnya itu menganggap dia sebagai seorang ulama. Ada yang meninggal, dimintalah Abu Nawas untuk memimpin sholat jenazah. Abu Nawas sebelumnya belum pernah ikut sholat jenazah, apalagi jadi imam. Tapi karena dia gengsi, masa gagah banget pakaiannya, modenya setelan ulama, boleh raiso mimpin sholat kan isin. Dia pede banget sholat mayit. Kemudian apa? Allahu Akbar. Lalu seperti sholat biasanya, ada ruku, ada sujud. Sementara yang di belakang imam, makmumnya itu pada bingung, loh kok apa ada ajaran anyar? Ono ruku, ono sujud pas sholat mayit. Nah, tapi jamaahnya membiarkan dulu sampai selesai. Setelah selesai baru bertanya, wahai syekh, maksudnya ke Abu Nawas, kenapa itu kok tadi sholatnya ada ruku ada sujud? Abu Nawas kan pintar, nggak mau. Tapi dia tanya dulu, emangnya kenapa? Bukankah kalau sholat jenazah itu tidak ada ruku tidak sujud? Abu Nawas kaget, oh apa iya ya? Tapi dia tidak menunjukkan dia itu salah. Dia punya strategi. Ya bapak-bapak, ibu-ibu, memang sholat jenazah itu tidak ada ruku tidak ada sujud. Tetapi saya melihat ini mayit dosanya banyak, maka perlu ada sujud, perlu ada ruku.
Nah ini namanya Abu Nawas ya. Nggih, jadi kasihan mayitnya malah disalah-salahkan ya. Nggih, itu intermezzo aja. Kemudian hadis yang kedua, nah, biar cepat ini. Ya ini mengenai anjuran menyolatkan mayat atau jenazah di masjid. Anna Aisyata amarat ayyamurra bi janazati Sa'ad bin Abi Waqqas fil masjid fatusalli alaihi fankaron nasu dzalika alaiha faqalat, maksudnya qalatnya itu Aisyah, ma asra ma nasyan nas ma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Suhail bil Bayda illa fil masjid. Dari Abad bin Abdullah bin Zubair, ia berkata, sesungguhnya Siti Aisyah radhiyallahu anha menyuruh membawa jenazah Sa'ad bin Abi Waqqas ke dalam masjid untuk disolatkan di dalam masjid. Tetapi orang-orang menolak. Maksudnya orang-orang mengingkari kehendaknya Aisyah itu, mereka tidak mau membawa jenazah Sa'ad bin Waqqas ke dalam masjid. Kemudian Aisyah berkata, alangkah cepatnya orang bahwasanya Rasulullah itu pernah mensolati jenazah Suhail bin Bayda di dalam masjid. Maksudnya mengingatkan, apa kalian itu lupa kok dulu Nabi Muhammad saja pernah menyolatkan jenazah Suhail bin Bayda di dalam masjid. Inilah anjuran sebaiknya jenazah itu dibawa di masjid untuk disolatkan bersama-sama. Ya, ini yang tadi disampaikan, ditanyakan di masjid apa di rumah? Sebaiknya di masjid. Sekiranya mau di rumah silahkan. Ya, tidak termasuk paksaan. Di sini kan Siti Aisyah dengan bahasa halusnya, kalian itu apa lupa kok? Nabi itu dulu pernah menyolatkan jenazah Suhail bin Bayda di dalam masjid. Kok malah kalian tidak mau membawa jenazah saat ini ke masjid? Jadi ini hadis riwayat Muslim nomor 973. Poinnya silahkan atau dianjurkan membawa jenazah ke dalam masjid untuk disolatkan. Semakin banyak kalau kalau dibawa ke masjid, mungkin ada orang yang bukan warga sini tapi tahu itu ada jenazah, dia ikut menyolatkan. Tadi di hadis yang di awal, semakin banyak orang yang menyolatkan, maka semakin besar peluang gufirolahu, diampuni dosa-dosa si mayit. Ya, semakin banyak orang yang menyolatkan, bukan yang takziah datang aja ya. Karena di sini di beberapa tempat ya, takziah itu cuma datang aja, tidak menjumpai langsung ke yang keseripahannya, bukan, tapi yang penting hadir. Dah nyemplungin tapi tidak menghadap ke turut beda sengkawanya secara lisan atau menghibur langsung. Yang utamanya adalah datang kemudian menyolatkan. Ya, menyolatkan si jenazah. Nah itu memang secara hukumnya sholat sunnah jenazah atau sholat mayit itu adalah fardu kifayah. Fardu kifayah itu manakala ada yang sudah melakukan dari satu golongan tersebut terwakili, maka yang lain sudah tidak usah. Nah itu yang repot, malah Pak Kaumnya jadi tanggung jawab, jadi sarannya udah yang penting pasrah Pak Kaum. Padahal kalau kita meniru dari hadis ini seperti yang disindir oleh Siti Aisyah, di masjid maksudnya untuk disolatkan. Ada suatu perdebatan karena orang itu tidak pernah ke masjid, terus ada nggak pernah ada. Itu perdebatan itu sebaiknya gimana? Di rumah aja, akhirnya gitu. Nggak dibawa ke masjid. Baik, bagaimana kalau orang itu gak pernah ke masjid, kok begitu meninggal jenazahnya dibawa ke masjid? Enak aja,
Enggak begitu ya. Nabi itu kenapa sampai mayit aja kok disolatkan? Itu saking menghormati orang manusia baik hidup maupun mati, itu tetap dihormati, dihargai. Jangan juga termasuk ini loh ya. Ini agak melenceng sedikit karena ditanyakan Pak Yanto. Kalau ada misalnya ibu-ibu ya atau siapapun, tidak usah meratapi si mayit kemudian menyebut-nyebut kebaikan si mayit jenazah. Tidak usah. Kalau mau sedih aja. Jadi gak usah, ya Allah kok sudah meninggalkan padahal kamu itu baik banget. Itu aslinya tidak boleh ya. Tidak usah diucapkan. Tapi kalau mau ucapkan bersaksi, saya bersaksi dalam dibatin saja bahwa si fulan itu baik, boleh. Tapi kalau sampai meronta-ronta seolah-olah dia tidak terima, kok misalnya kok ibu saya meninggal padahal itu ibu saya itu baik banget, ke anaknya, dia maksudnya ke cucunya baik banget dan lain-lain, itu sebenarnya tidak boleh ya. Jadi kalau mengamankan jenazah itu Pak, biasa ada yang misalnya kalau tampak dia mayat ini bagus atau itu boleh bersaksi. Maksudnya kalau meratapi nyesel itu loh atas kematiannya, kemudian mengungkap kebaikan si jenazah, itu yang tidak boleh. Tapi kalau tadi ditanya bagaimana hadirin mayit ini bagus, baik, itu bagus karena bersaksi. Jadi menyaksikan, siap bersaksi bahwa si fulan itu, si jenazah itu orang baik selama hidupnya. Yang saya maksudkan tadi itu dia itu meronta-ronta, sedihnya keterlaluan, kebangetan. Ya Allah kok kenapa suami saya kok sudah engkau panggil padahal dia itu baik banget, soleh banget. Nah itu yang nggak boleh ya. Kalau sedih aja sewajarnya. Jadi tidak usah menyebut-nyebut kebaikan si jenazah. Bahkan tadi disebutkan dalam hadis itu sama aja dengan menyiksa si mayat, si jenazah. Sudah ikhlaskan aja. Dia mau baik buruk itu tidak usah diungkapkan lewat saking ungkapan sedihnya. Tapi beda lagi dengan yang tadi Pak Haji Kasilan. Bagaimana mayit ini bagus itu bersaksi. Coba Pak. Nggih. Kalau kita melayani di suatu tempat, nggih, itu seperti dikatakan Pak Kasilan. Kita nggak tahu kesehariannya. Apakah kita mengatakan baik, kita tidak nanti dipertanggungjawabkan di akhirnya. Nggih. Nah, makanya itu yang ditanyakan itu yang menjawab memang baik ya baik, kalau enggak ya sudah diam aja. Ya. Tapi kalau memang sama sekali nggak tahu itu loh kehidupan sehari-harinya ya kita diam aja, kita takziah ke keluarganya, turut berbela-sungkawa kemudian ikut menyolatkan. Nggih. Ya, kita Ustadz ya. Nggih. Jadi hadis yang kedua ini mengenai anjuran menyolatkan jenazah di masjid. Kemarin itu di Masjid Kiai Jamal Dahlan juga maksudnya membuka bukan mendoakan siap cepat-cepat mati ya. Bagi jenazah yang berkenan sebelum dimakamkan, misalnya ya, ini misalnya meninggalnya jam 6 pagi misalnya, mau dimakamkan jam 2, itu boleh dulu dibawa ke Masjid Ahmad Dahlan. Nanti setiap jamaah yang datang boleh menyolatkan, terlebih sholat zuhur nanti akan disolat mayit bersama-sama. Itu disilahkan dibuka. Itu mengakomodir barangkali ada jamaah atau warga yang mohon maaf ya dari segi area di rumahnya itu tidak cukup untuk menampung jamaah yang banyak, maka silahkan dibawa ke masjid. Bukan berarti menakut-takuti, rasanya yang masjid Londong lah kenapa ono mayit. Ya itu kan mau disolatkan, maksudnya biar orang-orang ikut menyolatkan. Kan mengingatkan hari ini kita masih bisa menyolatkan jenazah dan suatu saat kita itu bakal disolatkan atau sebagai jenazah. Jadi hadirinullah, ini saya lupa ini catatan. Untuk yang hadis yang pertama tadi yang 40 atau 100 orang di Ibnul Qayyim itu menyebutkan bahkan ada sahabat itu, ada seseorang yang berharap
dia menjadi jenazah tersebut, maksudnya jenazah yang disolatkan orang banyak. Disolatkan orang banyak, maka boleh saja kita berharap kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah, lalu banyak orang menyolatkan kita. Jadi matinya itu tidak di tempat yang misalnya, pokoknya yang normal secara fisik utuh gitu ya. Itu kemudian yang ketiga, ini agak bertentangan sedikit ya, tapi terkait dengan dalam hadis juga ini, dalam hadis riwayat Muslim. Bagaimanakah jika ada orang yang bunuh diri, apakah perlu disolatkan? Maksudnya disolat mayitkan atau tidak? Bagaimana ini? Ada orang yang bunuh diri, kemudian mati kan, setelah dimandikan, dikafani, terus disolatkan atau tidak? Ya, makanya tadi saya sampaikan ini agak ekstrim ya. Disolatkan karena tidak bisa sholat ini Pak Yanto ya katanya ya. Ya orang mati ya nggak bisa sholat ya. Meskipun dia ahli ibadah, kalau sudah mati ya nggak bisa sholat ya. Ini dari hadis riwayat Muslim. Kaitannya dengan bukan dari kok Nabi Muhammad tidak mau menyolatkannya, tapi lihat dari perspektif yang lain. Utian Nabi sallallahu alaihi wasallam birajulin qatala nafsahu bima syaqiso falam yusolli alaih. Dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, ia berkata, jenazah seorang laki-laki didatangkan atau dibawa ke hadapan Rasul, ke hadapan Nabi Muhammad SAW, yang sejenazah itu mati bunuh diri menggunakan anak panah. Apa yang Rasulkan? Falam yusolli alaih. Rasul tidak menyolatkan untuk si jenazah tersebut. Rasul tidak mau menyolatkan orang yang sengaja bunuh diri. Ini karena zaman dulu adanya anak panah, pakai anak panah ya. Mungkin sekarang menggunakan obat atau pakai pistol ditembak dor misalnya. Ini zaman dulu kan adanya anak panah. Kok Nabi sampai segitunya nggak mau? Nah, karena apa? Dalam beberapa syarahnya itu menunjukkan Rasul membenci perilakunya orang yang melakukan bunuh diri. Kenapa sampai harus bunuh diri? Allah itu sudah memilih kita, menciptakan kita supaya hidup, bertahan hidup untuk ibadah. Kok malah memilih bunuh diri? Nah, maka sikap Rasul itu bukan tidak mau menyolatkan karena dia apa-apanya, perilakunya yang tidak disukai. Kalau tadi Pak Kasilan, bagaimana kalau yang bunuh diri itu Muslim, tetap sholatkan? Ya sholatkan. Kalau ada pun yang hadis ini maksudnya atau tujuannya adalah saking bencinya Rasul kepada orang yang bunuh diri. Anjurannya pelajarannya jangan sampai melakukan bunuh diri. Bunuh diri nggak boleh, bunuh orang lain pun tidak boleh ya, kecuali kalau dalam peperangan. Dalam peperangan kan kalau nggak membunuh ya dibunuh ya kan, karena peperangan. Tapi di kita insya Allah nggak ada peperangan senjata ya. Paling perang lewat media sosial, cyber namanya ya, perang psikologi. Jadi mengintimidasi, memutarbalikkan fakta dan lain-lain. Ini hadis ini agak sensitif. Poinnya jangan sampai bunuh diri, apalagi membunuh. Masih ingat gak kemarin ada seorang pemuda laki-laki membunuh perempuan sampai dari 35 potong ya. 300 malah di terakhir itu. Awalnya kan awal 35 yang potongan itu. Dibuang kemana-mana berserakan. Bayangkan. Padahal katanya itu dia, ini kita ambil pelajarannya ya. Si perempuan yang dia bunuh itu pacarnya ya. Oh, kalau orang itu namanya cinta itu harusnya dijaga. Ya, pernah ada seorang ini mah cerita ya. Ada seorang perempuan
seorang istri, kemudian dia mengambil pisau tajam, kemudian kepada suaminya mau berarti membunuh suaminya karena mungkin saking jengkelnya kepada perilaku suaminya. Suaminya itu memang santai saja ketika itu pisau sudah ada di lehernya, maksudnya ditusuk tinggal udah mati itu. Apa kata suami? Pisau itu tergantung yang memegangnya. Kalau dia itu memang mencintai seseorang, tidak akan ia melukai seseorang itu dengan pisaunya. Dengan begitu, lalu si istri itu, si perempuan ini tidak jadi melukai suami dengan pisaunya. Kalau melukai sama aja dengan tidak cinta. Ya. Ini ilustrasi dikit ya. Jadi tadi apa? Terkait bunuh diri sama membunuh ya, kanibal. Lanjut lagi sekarang ke hadis berikutnya. Hadis berikutnya yaitu mengenai menyolatkan jenazah atau mayat wanita. Boleh tidak? Laki-laki boleh ya, ini nggak masalah. Tapi ini maksud saya rujukannya mengenai posisinya, posisi imam maksud saya. Posisi imam ketika memimpin sholat jenazah. Jenazah perempuan. Sholaitu waro'an Nabi sallallahu alaihi wasallam alam imro'atin matat fi nifasiha faqama 'alaiha wasatoha. Dari Samurah bin Jundah radhiyallahu anhu, ia berkata, saya sholat jenazah di belakang Rasulullah, yakni menyolati jenazah seorang perempuan yang bernama Ummu Ka'ab yang meninggal setelah melahirkan. Lalu Rasulullah berdiri ke arah pinggang si jenazah, ke arah pinggangnya. Ada yang menyebut perut atau pusar ya. Nah, itu kesunahannya kalau mau menjadi imam sholat jenazah perempuan di bagian pinggang atau di sini udah perut gitu ya. Nah, kemarin kan sempat tanyakan, bagaimana kalau ada imam sholat jenazah, jenazahnya perempuan, kok imamnya di dekat kepala si jenazah, boleh tidak? Imamnya itu mimpin imamnya di kepalanya, di dekat kepala jenazah, bukan di arah pinggang atau perut sini. Boleh tidak? Boleh saja. Cuma dia tidak mendapati kesunahan dari Rasul. Makanya kalau jadi imamnya, kalau memang belum tahu, nggak usah memberanikan diri jadi imam. Iki apa? Dan harus tahu juga mayatnya. Ini mayatnya laki-laki atau perempuan, harus ditip dulu. Tak buka dulu ya, nggak bisa ya. Dipastikan tanya ke yang hidup, jangan didadak buka-buka ya. Maaf ya jenazah, saya lihat dulu kamu laki-laki perempuan, ya nggak bisa ya. Tanyakan kepada yang ahli warisnya atau keluarganya. Ini jenazahnya laki-laki atau perempuan. Kalau perempuan di bagian pinggang atau di bagian perut ya. Kemudian kalau laki-laki di dekat kepala. Biasanya kalau misalnya buka itu cuma muncul kok ngalor gitu Pak. Oh enggak. Pernah tahu-tahu ke selatan. Oh, kepalanya di selatan. Terus imami di kaki. Oh enggak. Oh, memastikan, berarti jenengan memastikan ini tuh kepala atau kaki gitu ya. Nggih. Kalau di Indonesia nggih bisa jadi di daerah selatan masih ada kali ini ya. Kalau tidak salah loh, daerah kidulan itu jadi si kepala itu di selatan, kakinya di utara, tapi tetap nanti kalau mau dimiringkannya ke barat ya, tapi jadi kiri bukan kanan. Nah itu bagaimana untuk memastikan? Tapi kayaknya sudah, kalau bentuk kepala dengan kaki kan kelihatan ya. Dulu pernah Pak ya, Rois Rokerten itu yang waktu itu kepala kawaannya Pak Arianto Pak ya. Oke, sebelum ini dianjurkan untuk kalau yang jenazah itu dipastikan dulu. Nah, terus saya sama Mbak Norman, pokoknya wis kan wis biasa wae sama melu kuwi. Oh, nggih. Kertopaten waktu itu bapaknya Pak Tumijo. Itu Pak Ali Ridho kan Roisnya sana. Nah, duduknya itu, lah Ridho salah. Kepalanya malah di selatan, tapi ngimamnya di kaki. Nah, itu. Nggih. Enggak dikasih tahu dulu itu, Pak. Nggih. Kalau posisinya
Karena Ka'bah kita itu kan di sebelah barat ya. Mungkin orang Mesir bisa aja menghadap ke selatan. Apakah kepala di selatan? Karena menghadap ke kiblatnya kan di sebelah timurnya Mesir kan. Kalau kita kan Ka'bah di sebelah baratnya kita. Ya untuk jaga-jaga dipastikan dilihat itu memastikan kepalanya mana, kakinya mana ya. Tapi jangan sampai tanya ini laki-laki atau perempuan, repot ya. Secantik-cantiknya juga kalau udah mayit mesti agak serem kan ya. Oke, itu posisi mengenai sholat mayat yang jenazahnya itu adalah wanita. Kemudian ngapain pakai sholat jenazah? Pak emang pahalanya apa? Ya tadi kalau disampaikan ya, kalau sudah fardu kifayah satu orang cukup. Ini kita ambil dasarnya. Man syahida zanazata hatta yusolli falahu qirat wa man syahida hatta tudfana kana lahu qiratan qila wa mal qiraton qala misdul jabalainil adimain. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang datang ke tempat mayat lalu menyolatkannya maka ia akan mendapatkan pahala 1 qirot. Dan barang siapa yang datang ke tempat mayat sampai mayat itu dikuburkan maka ia akan mendapatkan pahala 2 qirot. Kemudian Rasulullah ditanya, berapakah besarnya 1 qirot itu? Lalu Rasul menjawab, seperti mistul jabalainil azimain, sebesar 2 gunung yang besar. Pahalanya sebesar gunung yang besar. Bukan berarti itu mengilustrasikan 2 gunung yang besar itu menunjukkan apa? Saking besarnya pahala. Jadi dianjurkan menyolatkan sampai si mayat itu dikuburkan. Kalau hanya menyolatkan dapat 1. Kalau menyolatkan lalu sampai si mayat itu dikuburkan dapat 2. Bagaimana kalau cuma datang aja? Nah, di sini nggak disebutkan ya apa dapat setengah atau dapat 1/4, tidak disebutkan ya. Ya nggak usah nawar-nawar mengenai ini urusannya Allah. Ya. Jadi makmum nggak apa, misalnya tinggal ikut aja gitu loh. Ikut apa ini? Ikut sholat. Siapa kan ada yang nggak apa ya? Saya juga nggak apa gitu loh. Nggak apa-apa. Ya ikuti makmum. Imam itu mengikuti imam ya. Makmum itu tinggal ikuti aja Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa yang dibaca imam nggak tahu menang, ya menang aja ikuti. Tapi itu kalau dulu kalau sekarang kita bisa belajar. Jadi mungkin awal-awalnya masih tidak mengikuti bacaan imam. Setelah itu baru mengikuti ya. Jangan sampai pasrah imam pokoknya ya. Oke, saya kira itu cukup, masih ada 2 tapi waktunya sudah habis biar nggak nabrak. Ada pertanyaan untuk Pak Haryono nggak Pak? Saya sebenarnya untuk menambahkan. Nggih. Ada pengertian yang pernah saya ikuti kajiannya itu tentang mensolatkan orang yang bunuh diri. Kalau tadi digambarkan Rasulullah tidak mau mensolatkan, kemudian ada satu keterangan lagi kalau diterapkan di masyarakat ini, kalau misalnya misalnya contoh kecil gitu ya, di London ada yang bunuh diri, itu disarankan yang menjadi tokoh utama agama. Kalau di sini mungkin Pak Kasinan, Pak Mudin, itu yang tidak boleh menyolatkan, yang mengimami maksudnya. Sementara yang imam itu mengambil selain yang tokoh utama dalam masyarakat itu untuk memberikan satu pendidikan bahwa bunuh diri itu memang sesuatu yang tidak boleh dilaksanakan. Terima kasih. Oke ya, terima kasih. Itu untuk tambahannya ya. Jadi satu memang tidak dibolehkan, tapi satu orang aja ya. Yang lainnya tetap keluarganya kan nggak enak juga kalau tidak ada yang menyolatkan. Soalnya saya pernah dengar Pak itu penjelasan yang kurang bunuh diri, tapi orang yang muslim lebih baik disolatkan daripada pokoknya yang namanya kita berbuat baik itu Allah yang tahu. Nah, terus misalnya kan namanya mati itu kan satu, tapi jalannya kan beda-beda. Ribu jalan. Siapa tahu dia itu memang ditakdirkan untuk mati bunuh diri. Siapa tahu. Nah itu lebih baik untuk apa itu nanti tidak ada itu salah satu ada yang lebih baik kalau orang yang muslim sholatkan itu bagaimana saya juga nggak tahu. Nah ini poinnya itu kan jangan sampai bunuh diri gitu ya. Eman-eman tuh Bu, udah dibiayain sama orang tua ya sampai
Kaki di kepala di kaki malah bunuh diri. Nggih. Enggak usah bunuh diri ya. Nggih, saya kira itu. Mari kita akhiri dengan bersama baca doa kafaratul majelis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.